Melakukan audit eksternal penerapan sistem manajemen. Outline 1. Keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. 2. Pelaksanaan audit eksternal berbasis PP 50/2012. 3. Verifikasi pemenuhan 64/100, 22/100, 66 kriteria. 4. Wawancara, observasi, dan telah dokumen. 5. Penilaian ketidaksesuaian mayor dan minor. 6. Penyusunan temuan audit eksternal. Tujuan menjelaskan pelaksanaan audit eksternal SMK 3 berbasis PP 50/2012, menilai pemenuhan kriteria SMK 3 64/100, 22/100, 66 secara objektif, menyusun dan menindaklanjuti temuan audit eksternal. Konsep fundamental keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja, K3, merupakan upaya terencana dan sistematis untuk menjamin keselamatan tenaga kerja, aset, dan lingkungan kerja. K3 bertujuan mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sebelum risiko tersebut menimbulkan dampak. Dalam konteks manajemen modern, K3 bukan hanya aspek teknis tetapi bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Auditor eksternal menilai apakah konsep K3 ini benar-benar dipahami dan diterapkan oleh organisasi. Peran strategis K3 bagi perusahaan. Penerapan K3 yang efektif berkontribusi langsung terhadap stabilitas operasional perusahaan. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan kerugian finansial, gangguan produksi, dan penurunan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, K3 menjadi investasi jangka panjang bukan sekadar biaya. Audit eksternal menilai sejauh mana perusahaan memahami dan menempatkan K3 sebagai kebutuhan strategis. Tanggung jawab manajemen dalam penerapan K3. Manajemen puncak memiliki tanggung jawab utama dalam penerapan K3. Tanggung jawab tersebut meliputi penetapan kebijakan, penyediaan sumber daya, dan pengawasan penerapan SMK 3. Tanpa komitmen manajemen, sistem K3 tidak akan berjalan efektif. Auditor eksternal menilai konsistensi antara kebijakan manajemen dan praktik nyata di lapangan. Budaya K3 sebagai indikator kematangan sistem. Budaya K3 tercermin dari perilaku kerja sehari-hari dan kepatuhan terhadap prosedur. Budaya yang baik terbentuk dari sistem yang konsisten dan kepemimpinan yang memberi contoh. Audit eksternal tidak hanya melihat dokumen, tetapi juga perilaku pekerja dan pengawas. Budaya K3 yang lemah menunjukkan sistem belum berjalan optimal. Integrasi K3 dalam sistem manajemen perusahaan. K3 harus terintegrasi dengan seluruh proses bisnis perusahaan, mulai dari perencanaan hingga operasional. Setiap keputusan kerja harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan. Auditor menilai apakah K3 berdiri sendiri atau sudah menyatu dalam sistem manajemen perusahaan. Integrasi yang baik menunjukkan kematangan penerapan SMK 3. Prinsip pelaksanaan audit eksternal berbasis peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Audit eksternal SMK 3 dilaksanakan dengan mengacu langsung pada elemen dan kriteria dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Setiap aktivitas audit menilai kesesuaian penerapan SMK 3 terhadap persyaratan regulasi, bukan hanya standar internal perusahaan. Auditor menggunakan bukti objektif berupa dokumen, observasi, dan wawancara. Prinsip ini memastikan hasil audit mencerminkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban hukum. Penetapan lingkup audit eksternal berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Lingkup audit eksternal ditetapkan sesuai tingkat penerapan SMK 3 dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, yaitu 64, 122, atau 166 kriteria. Penetapan lingkup mempertimbangkan tingkat risiko, jenis usaha, dan jumlah tenaga kerja. Seluruh elemen SMK 3 yang relevan wajib tercakup dalam audit. Batasan audit ditetapkan agar penilaian tetap fokus pada pemenuhan kriteria peraturan pemerintah 50/2012. Tahapan pelaksanaan audit eksternal SMK 3 sesuai PP 50/2012. Pelaksanaan audit eksternal SMK 3 dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan lapangan, dan pelaporan. Pada tahap persiapan, auditor menentukan kriteria audit berdasarkan peraturan pemerintah 50/2012. Tahap pelaksanaan meliputi verifikasi melalui wawancara, observasi, dan telah dokumen. Tahap pelaporan menyajikan hasil kesesuaian dan ketidaksesuaian penerapan SMK 3. Verifikasi 64 kriteria tingkat 1. Verifikasi tingkat 1 berfokus pada pemenuhan elemen dasar SMK 3.
Auditor menilai kebijakan K3, struktur organisasi, dan pembagian tanggung jawab. Sistem pada tingkat ini harus menunjukkan komitmen awal manajemen. Fondasi yang lemah akan berdampak pada tingkat lanjutan. Verifikasi 122 kriteria. Tingkat 2. Pada tingkat 2, audit menilai perencanaan dan pelaksanaan K3 secara lebih rinci. Auditor memeriksa proses identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian. Implementasi di lapangan menjadi bukti utama pemenuhan kriteria. Konsistensi antar unit kerja menjadi perhatian auditor. Verifikasi 166 kriteria, tingkat 3. Tingkat 3 menilai efektivitas SMK 3 secara menyeluruh dan berkelanjutan. Auditor memeriksa audit internal, pengukuran kinerja, dan tinjauan manajemen. Sistem harus menunjukkan peningkatan berkelanjutan. Fokus audit bergeser dari kepatuhan menuju kinerja sistem. Prinsip verifikasi dan pembuktian kriteria. Setiap kriteria harus dibuktikan dengan bukti objektif. Bukti dapat berupa dokumen, observasi, atau hasil wawancara. Auditor tidak menerima klaim tanpa bukti. Prinsip ini memastikan hasil audit dapat dipertanggungjawabkan. Bukti yang digunakan harus relevan, mutakhir, dan konsisten dengan kondisi lapangan. Wawancara sebagai alat evaluasi sistem. Wawancara dilakukan kepada manajemen, pengawas, dan pekerja. Tujuannya menilai pemahaman dan keterlibatan seluruh tingkat organisasi. Jawaban wawancara harus konsisten dengan kebijakan dan praktik. Ketidaksesuaian jawaban menunjukkan kelemahan sistem. Observasi lapangan sebagai bukti aktual. Observasi memungkinkan auditor melihat penerapan K3 secara nyata. Auditor menilai perilaku kerja, kondisi peralatan, dan lingkungan kerja. Observasi sering mengungkap perbedaan antara prosedur tertulis dan praktik. Bukti observasi sangat kuat dalam audit. Telaah dokumen dalam audit eksternal. Dokumen K3 mencerminkan sistem yang diterapkan perusahaan. Auditor menelaah kebijakan, SOP, catatan pelatihan, inspeksi, dan kecelakaan. Dokumen harus mutakhir dan terkendali. Dokumen yang tidak konsisten menunjukkan kelemahan pengendalian sistem. Keterpaduan metode pengumpulan bukti. Wawancara, observasi, dan telah dokumen harus saling melengkapi. Auditor membandingkan hasil dari ketiga metode tersebut. Ketidaksesuaian antar metode menjadi indikator masalah sistem. Pendekatan terpadu menghasilkan kesimpulan yang objektif. Penilaian ketidaksesuaian mayor dan minor. Penilaian ketidaksesuaian dilakukan saat persyaratan SMK 3 tidak terpenuhi. Ketidaksesuaian diklasifikasikan menjadi mayor dan minor berdasarkan tingkat risiko dan dampaknya. Ketidaksesuaian mayor menunjukkan kegagalan sistem yang signifikan dan memerlukan perbaikan segera, sedangkan ketidaksesuaian minor merupakan penyimpangan kecil yang tetap harus ditindaklanjuti. Penyusunan temuan audit eksternal. Temuan audit eksternal harus disusun secara jelas, faktual, dan berbasis bukti objektif. Setiap temuan memuat kondisi, kriteria, dan bukti pendukung yang relevan sehingga mudah dipahami. Temuan tersebut dirangkum dalam laporan audit resmi yang memuat ruang lingkup, metode, hasil, dan rekomendasi perbaikan. Laporan audit menjadi dasar tindak lanjut dan peningkatan berkelanjutan kinerja SMK 3 oleh manajemen.